مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول جاء الحق وزغ الباطل ان الباطل كان زهوقا لا يتكلمون الا من اذن له ورسوله صوابا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على ما نوينا في هذا المجلس الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif wa syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Kang kula hormati Ketua Takmir, sedaya pengurus Masjid As-Salam, para jamaah Bapak Ibu ingkang ngaos, yang ngaji, yang sedang berthalabul ilmi rahimakumullah, yang insya Allah calon-calon penghuni surganya Allah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada pagi menika mari kita sama-sama bersyukur pada Allah. Alhamdulillah kita semua masih diberikan oleh Allah panjang umur. Alhamdulillah kita masih sehat walafiat. Alhamdulillah para jamaah panjenengan masih diizinkan oleh Allah, masih diberikan hidayah taufik, hidayah kemampuan ibadah, sehingga panjenengan tadi bisa tahajud, lanjut berjamaah subuh yang pahalanya luar biasa, dilanjut dengan bermajelis taklim, berthalabul ilmi, cari wawasan agama, insya Allah pahalanya kelak bisa dipetik fi yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, kajian kita pada pagi menika saya kasih judul nggih, awas boros. Napa judulnya? Awas boros. Dalam hidup ini awas kita tidak boleh senang boros jadi orang. Di Al-Quran sudah ditegaskan wala tubadzirhu tabdzira innal mubadzirina kanu min ikhwanish syayatin. Janganlah kalian senang mubadzir, karena orang yang mubadzir dari kata badzaro yubadziru tabdiron, orangnya namanya mubadzir. Pelaku mubadzir itu adalah temannya setan. Para jamaah yang kalau muliakan, kata mubadzir itu terambil dari kata badzaro. Orang yang lagi nanam padi niku nek cara Jawa napa Pak? Nek badhe nanem niku menyemai nggih. Benihnya kan nggih. Itu namanya yubadzir. Nyebar-nyebarno gitu nggih. Orang yang mubadzir itu dalam segi etimologi nggih, segi bahasa artinya nyawur-nyawurno. Segi istilah mubadzir niku buak-buak sesuatu sing gak ono manfaate, wis gampangane niku ndak iso perhitungan, ndak iso mateng gitu nggih mubadzir. Biasanya ngapunten
Kita ini tidak terasa seringkali memubadzirkan makanan. Maka Rasulullah SAW itu kalau maem Pak, itu beliaunya jangan sampai yang ada di piring itu tersisa. Bahkan Rasulullah sunnah kalau ada nopo sisa makanan di sini ya aliku nopo niki didilati gitu nggih. Gilani lah Pak Ustadz, mboten gilani gitu nggih. Karena apa? Rasulullah tidak mau satu biji makanan ini yang tidak nopo tidak termakan. Rasulullah SAW bahkan mengatakan kita tidak tahu di ratusan nasi ini ya, kumpulan biji nasi itu kita tidak tahu mana yang mengandung barokah. Barangkali yang jenengan tinggalkan. Maka kita sering mubadzir, maem gak diiro-iro, imbu sak munu kae gak dintekno gitu nggih. Pemane wayahe besar akeh wong duwe gawe nggih. Satu orang mubadzirno setengah piring. Kali berapa orang yang mubadzirkan? Kalau satu Indonesia ditimbang berapa ton gitu nggih. Masya Allah, eman banget gitu nggih. Maka para jamaah yang saya hormati, saya itu kalau ada makanan dibuang, Pak, karena saya ini santri nggih. Saya ini jebolan pondok pesantren. Di pesantren tuh Masya Allah Pak, gak ono barang nganggur Pak. Gitu nggih. Makanan kirim ke pesantren pasti habis. Bapak-bapak kalau jualan malam, jualan lumpia, jualan anu, ndak habis maghrib kasihkan saya, kasihkan santri saya. Eman to nggih, dadi amal nggih, jadi amal. Jangan sampai kita mubadirkan barang. Maem sak madya. Kalau kurang mending nambah nggih, kalau kurang mending nambah. Awas, innal mubadzirina kanu min ikhwanish syayatin. Orang yang mubadzir koncone setan. Yang kedua para jamaah, kita ini tidak terasa apa? Memubadzirkan waktu. Oh ini kajian saya yang saya tekankan. Kita dikasih waktu 24 jam, ini rata-rata tidak terasa. Waktu ini kita pakai yang tidak ada manfaatnya. Itu kan boros namanya Pak. Ini kan modal 24 jam ini Pak. Hidup ini terbatas, umur kita terbatas Pak. Kata Rasulullah, umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku rata-rata 60 sampai 70. Gitu nggih. 70. Kalau kita sudah 65, takdirnya 70, kurang berapa tahun? 5 tahun. Kita sering memubadzirkan waktu, Pak. Padahal di dalam kitab Ayyuhal Walad, kitab ini dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali, mengutip banyak hadis, min alamati i'radillahi ta'ala istighaluhu bima la ya'ni. Tanda orang itu hidupnya ndak napa nggih? Gak direken itu basa Indonesia napa Pak? Ndak diperhatikan nggih? Ndak diperhatikan oleh Allah, gak diurus. Itu apa tandanya? Orang itu istighaluhu bima la yakni. Hamba itu seneng melakukan sesuatu sing dak ono manfaate. Mubadir waktu. Sekakan gitu nggih. Sampai dalu sampai jam 1 mubadir mboten. Dulinan apa Pak? Cetok karambol tanu gitu nggih. Niku istiqomah. Setiap maghrib sampai jam 1. Apa tidak boleh Pak Ustadz main-main seperti itu? Boleh. Tapi ojo nemen gitu loh nggih. Sampai membadirkan waktu. Karena kita ini dikejar waktu Pak. Milot dalam kitab ini, kitab Nasoih ini dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani beliaunya diantaranya mensyarahi kitab nopo hadis Bukhari. Hadis Bukhari itu nggih disyarahi, diterangno cara basa nggih, diterangno menjadi berapa jilid. Syarah Bukhari saja ada 5 jilid gitu nggih. Hadis Bukhari lho nggih, itu ada 5 jilid. Itu masih disyarahi berjilid-jilid.
Masya Allah. Itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia juga karangannya ini Nasoih. Karena kitab ini juga disyarih oleh Syekh Imam Nawawi. Begini Pak. Beliaunya mengutip wa fi Zabur, kata Syekh Ibnu Hajar, Allah Ta'ala ila Dawud alaihi salam, innal akil al-hakim la yahlu min arba'i sa'ah. Sa'ah yunaji fiha rabbah, wa sa'ah fiha yuhasibu nafsah, wa sa'ah yamshi fiha ila ikhwanil ladina yukhbiruna bi'uyubih, wa sa'ah fiha yukhalli baina nafsih wa baina ladzatihal halal. Pun kalau terangkan nggih gena-gena nggih. Para jamaah, milo waktu ini Pak nggih kita harus pandai memanage Pak. Dalam kitab Zabur itu diturunkan kepada sinten? Nabi Daud. Nggih. Kalau Taurat Nabi Musa. Kalau Injil Nabi Isa, Al-Quran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Zabur, Nabi Daud diparingi wahyu sama Allah. Yang isinya wahyu, pripun innal akila al hakim, orang yang cerdas, orang yang akalnya itu waras, bijaksana, itu dalam memanage waktu, gitu nggih. Itu waktu dibagi 4 Pak. Semoga menjadi keterangan yang manfaat nggih. Sa'ah yunaji robbahu. Ada waktu-waktu Pak khusus untuk munajat sama Allah. Kita ini Pak, waktu yang kita miliki nggih, ono waktu sing khusus panjenengan spesial munajat hubungan sama Allah. Sampeyan lihat nggih, para alim, para kiai, para masyayikh itu bagi waktunya. Maghrib sampai Isya ndak mau ketemu tamu. Mana Pak Yai? Oh ndak bisa Pak, lagi ndak mau diganggu. Kalau maghrib sama Isya. Nanti Pak kalau jenengan mau sowan habis Isya. Ndak mau dia. Maghrib sama Isya, ndak mau sama orang lain. Kunci kamarnya zikir, munajat sama Allah. Zikir atau baca Al-Quran, wirid dan sebagainya. Ada waktu untuk ke Allah Pak, gitu nggih. Ada kiai itu habis subuh sampai syuruk ndak mau diganggu. Ndak mau diganggu. Tahaddusan lin nikmah. Mbah saya itu namanya Kiai Manan nggih, Mbah Manan, Yai Manan. Kampung, saya Medokan kampung, Pak. Mbah saya itu tokoh masyarakat, kiainya kampung nggih. Itu orang-orang cerita, Masya Allah Cak, Mbah Saman dulu itu kalau maghrib istiqomah, ndak mau diganggu sampai Isya. Beliaunya tempatnya itu tetap maghrib sudah, nanti wiritan sampai Isya. Itu sampai akhir hayatnya. Subuh juga begitu, ngimami, pulang dari ngimami itu duha, baru pulang. Tiap. Jadi orang-orang dulu itu ada nopo waktu-waktu untuk dipakai munajat. Terserah panjenengan. Malam Pak Ustadz saya boleh munajat malam. Munajat itu apa sih Pak Ustadz? Wirid, omong-omong sama Allah. Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Munajat. Ilahi las tulil firdausi ahla. Ya Allah, saya ini tidak pantas kalau menjadi penduduk surga. Tidak pantas ya Allah saya ini. Sholat, kayaknya sholat ya Allah. Takbir koyok yo Allahu Akbar. Tengah-tengah takbir, tengah-tengah sholat, iling sembarang kalir. Oh, iling kono. Gitu nggih, iling kono Masya Allah. Apa seorang imam sholatnya khusyuk? Belum tentu. Imami Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Miki nyuling, tuing. Itu ganggu. Waduh, iki marboti opo rek? Lu mikir mik gitu nggih. Masya Allah.
Kita munajat sama Allah, ya Allah, ndak pantes saya ini menjadi penduduk surga ya Rahman. Salat gak patek khusyuk. Ya Allah, jariyah, sedekah yo gak patek akeh. Ada kotak infak lewat, dompet kita ada 100.000, 50.000, 20.000, 5.000, mana yang dimasukkan Pak? Ya Allah, ini munajat namanya. Ya Allah, ndak pantas kayaknya saya masuk surga ya Rahman. Tapi ya Rahman, wala aqwa ala naril. Tapi kalau jenengan masukkan neraka ya Allah ndak kuat ya Rahman panasnya. Neraka itu dalam hadis uqida 'alan nar alfasana. Neraka itu dibakar, diumumno 1000 tahun. Hatta ihmarrat, sehingga neraka itu warnanya merah. Wa uqida aidan alfasana, dinyalakan lagi 1000 tahun lagi, hatta ibyaddat, sehingga neraka menjadi putih. Bakar lagi 1000 tahun, hatta wadat, sehingga hitam. Masya Allah Pak, neraka dibakar 3000 tahun Pak. Wala aqwa ala naril jahim. Tidak kuat ya Rahman kalau jenengan masukkan nerakamu ya Allah. Tidak usah 3000 tahun Pak. Jenengan kalau bikin kopi, bikin mie itu berapa jam? Masak airnya itu berapa jam? 5 menit nggih. 5 menit sudah pek gitu nggih. Sudah panasnya bukan main gitu nggih. Panasnya bukan main Pak. Apalagi neraka 3000 tahun. 3000 tahun. Ini munajat. Wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata waghfir dzunubi. Ya Allah, maka dari itu ya Rahman, ampuni saya ya Rahman. Maghfiratuka ausa min dzunubi. Ya Allah, ampunan jenengan lebih luas daripada dosa saya ya Allah. Itu namanya munajat Pak nggih. Curhat sama Allah. Enak Pak. Enggak usah bahasa Arab. Bahasa Jawa aja wis. Ya Allah, ya Rahman, saya ini jadi orang laki-laki, saya belum bisa mendidik istri saya ya Allah. Belum bisa mendidik anak-anak saya. Belum bisa mereka taat sepenuhnya dengan jenengan ya Allah. Saya mohon maaf ya Allah, bimbing anak saya. Jenengan tahajud, anak-anak jenengan tidur, istri jenengan tidur, doakan dalam munajat jenengan. Ya Allah, mohon maaf ya Rahman. Anak saya ya Allah, saya titip. Saya tidak bisa ya Allah. Saya tidak bisa nasihati anak saya. Mohon ya Rahman jenengan kasih bimbingan. Itu namanya munajat, ngomong-ngomong sama Allah. Gitu Pak nggih. Ada waktu untuk munajat. Terserah panjenengan. Saya istiqomah ya surah Ar-Rahman Pak Ustadz. Monggo silahkan gitu nggih. Saya habis maghrib itu munajat saya sama Allah pakai istighfar boleh. Terserah panjenengan. Intinya ada waktu untuk munajat. Ada waktu yamshi fiya ila ikhwani. Ada waktu untuk silaturahim. Sempatkan silaturahim kepada teman-teman. Untuk apa? Ini penting ini. Untuk apa? Yukhbiruna bi'auyubih. Panjenengan dolan nang kanca-kanca perlu napa? Mencari kesalahan panjenengan. Bro, aku coba nilen, aku kurang opo. Kesalahan kita ini Pak, yang tahu orang lain Pak, betul? Kita kadang tidak tahu Pak kalau banyak salah. Maka dalam peribahasa, gajah di kelopak mata tanpa kuman di seberang lautan tak nampak. Nggih. Kita ngomong Pak, tolong ya nek aku nek salah bijin. Aku kurang apa? Awakmu iku dadi pimpinan sembarang mbok ringkes dhewe. Ora patunu lho. Oh ngono ta. Yo. Ini apa? Mencari aib kita. Aku kurang apa? Ke istrinya, Dek, apa lo ya? Aku dadi bojomu 40 tahun iki apa sing kurang? Gak apa-apa aku. Anu ya, sampai nek ngomong nang anak kasar. Iya tadi, iya mau Vira tersinggung sama ngomong. Kita ini mencari kesalahan dari orang lain. Sehingga kita bisa, oh yo, sepurane aku Dek yo, sepurane. Bagus tuh Pak, mencari kesalahan kita lewat orang.
Apa maneh Dik? Kesalahanku Dik. Anu ya, blonjone kurang ya. Waduh mateng kira. Blonjone kurang ya. Oh yes beres. Tungakno aku rezeki akeh Dik. Ngoten nggih. Mencari napa? Aib kita sendiri. Saya juga mencari aib saya kepada pengurus masjid sini. Pak Taufan, saya ngaji saya kelamaan apa ndak? Saya mencari aib saya. Gitu nggih, agar bisa membenahi. Nah, ada waktu untuk mencari. Penting ini, Pak. Karena apa? Jangan kita ini merasa paling benar. Orang lain, Pak, yang yang menilai kita itu. Nah, ada waktu untuk nopo silaturahim, mencari aib diri kita sendiri. Bener Pak? Aku kurang apa? Sampan lho nek pakaian mobrot sing rapi po. Ngono ta? Gitu nggih. Sing rapi po gitu nggih. Enggak apa-apa Pak, ini namanya mencari aib kita sendiri. Yang terakhir apa seyukyanya? Sa'a yukhalli baina nafsihi wa baina ladzati al halal. Ada waktu untuk nopo memisahkan nopo nggih nafsu kita. Apa artinya? Adalah Pak waktu untuk tirakat, cara Jawa ngoten lho nggih, tirakat. Mosok nuruti nafsune ae. Njaluk mangan enak ae gitu nggih, nafsunya dituruti ya ndak pernah puasa. Ki pisan-pisan tirakat. Mama apa Pak? Wis ndak usah mangan nang lesehan ya. Wis anu ae. Ini makan lesehan sama keluarga uang 300 400 habis kan Pak nggih. Wis kita beli nasi bungkus ae. Sementara nasi bungkus mah susuke dikasihkan panti asuhan. Ada napa? Waktu untuk tirakat. Ojo gak tahu tirakat. Sama tingali. Para wali-wali songo yang berdakwah di Indonesia Pak, sehingga Islam di tanah Jawa ini kembali subur, diterima, ndak lepas teko tirakat Pak. Jenengan nggih ngoten, sama anak ya ditirakati. Kamu lihat tirakatnya pucuk gunung Sunan Muria, Gunung Muria, pucuk gunung tirakat puasa. Nirakati masyarakat ben bener. Sunan Giri pucuk gunung tirakat munajat sama Allah. Rasulullah tirakat pucuk gunung Gua Hira, betul? Nabi Musa tirakat pucuk gunung Gunung Turisaina. Dalam rangka benahi masyarakatnya ada tirakat. Nah, sekarang boten Pak. Ustadz sekarang seperti saya ini gak patek tirakat ya. Pucuk mall, tirakatnya pucuk mall. Melaku-melaku. Pucuk apartemen, pucuk hotel gitu nggih. Ya Allah, ada waktu untuk tirakat. Mila para jamaah ingkang kula mulyakaken, orang-orang dulu itu nirakati anaknya banyak puasa. Hari kelahiran anaknya ditirakati, diposoni nggih. Agar apa? Ini agar anak-anaknya dijadikan anak yang betul-betul ahli ibadah. Para jamaah yang saya hormati, kesimpulan ngaji saya pada pagi hari ini dalam menghadapi kita biar tidak boros, satu makanan, hati-hati nggih, makanan jangan sampai kita boros. Masak dikira-kira gitu nggih, gak usah terlalu over, biasa mawon nggih. Yang kedua masalah waktu, kita harus bisa membagi. Kapan waktu ini dibagi? Ada waktu untuk munajat, ada waktu untuk muhasabah, ada waktu untuk nopo mencari aib kita kepada teman-teman kita. Kita cari aib kita agar kita bisa membenahi. Terakhir ada waktu untuk tirakat. Semoga ada manfaat. Keberkahan ngaji, semoga panjang umur, sehat walafiat. Keberkahan ngaji, semoga panjang ditolong oleh Allah, bisa ibadah istiqomah. Dengan usia kita ini para jamaah, sisa usia kita ini semoga kita bisa memanage lebih baik. Semoga kita tolong oleh Allah bisa ringan ibadah, istiqomah ibadah. Anak-anak kita dijadikan anak yang solih, solihah, taat kali tiang sepah, taat kepada Allah. Dan semoga kita wafat kapanpun, dimanapun dalam kondisi membawa iman husnul khatimah. Ala hadiniya al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yafi ni'amahu kafi majida ya Allah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli ala sayyidil fatih nasil haqqi bil haqqi al hadi ila siratikal mustaqim sallallahu ala alihi washabihi haqqa qadiyam aladim. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Karim ya Allah ya Ghaffar ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina ij'alna ya Rahman auladana wa dzurriyyatana wa talamidana wa jama'atina jamaah Masjid As-Salam ya Rahman min ahlil ilm ahlil khair ahlil ibadah ahlil istiqamah ahli qiyamul lail ya Allah ahli tahajud ahli salatid duha ahli qiraatil Quran ahli sedekah wala taj'alna wa yahum min ahli syarri wad dhalal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan ya kan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما